Isu reshuffle itu apa itu? Isu reshuffle kan Ini pasca ini sudah agak menekankan bahwa ada menteri-menteri yang saya siap berhentikan gitu. kayaknya isu ini hangat terus ya, isu ini hangat terus. Tadi siapa saja ya Mas? Soal COVID-19 Ya coba. kan kasus di Indonesia kan ada lagi nih Mas 7 kasus ditemukan COVID. Nah kemarin juga ya kemarin kan sudah mengeluarkan edaran peningkatan pengawasan kewaspadaan terhadap COVID. Kalau dari pemerintah sendiri apa akan meningkatkan pengawasan atau bagaimana Mas? Ya, Antisipasinya. sampai saat ini kan Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran untuk seluruh dinas kesehatan yang ada di Indonesia. Ini bentuk kewaspadaan. Karena kita sadar di beberapa negara tetangga ada peningkatan kasus COVID lagi. Di negara kita juga ditemukan beberapa kasus positif. Yang tertinggi mungkin minggu ke-19 kemarin 3,68% positivity rate-nya. Jadi kalau dari 100 orang diuji spesimennya ada 3,68 atau hampir 4 orang yang terindikasi positif. Ini bentuk kewaspadaan ya. Jadi mungkin bisa mengingatkan kita kembali ke protokol hidup sehat yang pernah kita jalankan beberapa waktu lalu tahun 2020 sampai tahun 2022, 2023 misalnya kembali membiasakan mencuci tangan ya, membiasakan diri kalau badan gak enak atau flu kemudian menggunakan masker supaya tidak menulari orang lain. Belum tentu itu COVID, tapi ini lebih bentuk kewaspadaan. Dan membiasakan diri lagi kalau ada gejala-gejala gak enak badan, pusing, flu, sakit tenggorokan, periksakan diri ke dokter supaya nanti kita bisa deteksi ini bagaimana penyebarannya yang ada di negara kita. Bagaimanapun kalau sudah ada di negara tetangga peningkatan kasus, kita kan juga harus mulai waspada. Walaupun hari ini kita ngelihat semua masih berjalan baik, kita masih berjalan normal, ini lebih kepada meningkatkan kepedulian kita lagi soal membiasakan kembali hidup sehat, cuci tangan, ya, kemudian hidup bersih, hidup sehat, berolahraga, pola makan sehat. Kalau badan gak enak, pakai masker, kurangi interaksi dengan orang kalau badannya lagi gak enak, atau kalau betul-betul gak enak, periksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter supaya bisa diketahui lebih lanjut. Jadi ini bukan buat nakut-nakutin, ya, ini bukan buat menakut-nakuti, tapi harus waspada wajib. Ya, karena kita sudah pernah melewati pengalaman seperti ini, maka waspada itu wajib. Gitu. Pak, tentang isu Ya. reshuffle Pak. Termasuk Menkes juga. Isu reshuffle itu apa itu? Isu reshuffle Pak Ini kemarin pasca ini sudah agak menekankan bahwa ada menteri-menteri yang saya siap berhentikan gitu. Kayaknya isu ini hangat terus ya, isu ini hangat terus. Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti si ini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif presiden. Jadi suara-suara di luar anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi lah, ya, anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya, reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle itu betul-betul hak prerogatif presiden. Presiden umumkan juga kemarin, ya kan? Itu berlaku umum. Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden sesuai dengan tugas mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan. Kan itu pernyataan presiden kemarin. Ini peringatan secara umum dan itu berlaku buat siapa saja, tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama
tertentu. Kira-kira begitu. Bang, izin Pak, terkait dengan IMF Bang, kan angka pengangguran naik sekitar 5% ya Bang. Terus tanggapan dari istana seperti apa? Dan ini kan juga belakangan masih banyak badai PHK ya Bang. Sebetulnya realisasi pemerintah yang memiliki visi 19 juta tenaga lapangan kerja ke depannya seperti apa sih Bang? Sejauh ini update-nya? Ya, analisis dari lembaga-lembaga seperti IMF tentu jadi masukan yang penting, sangat penting bagi pemerintah untuk antisipasi, untuk menjaga supaya kita tetap baik ekonominya, menjaga supaya pertumbuhannya juga lebih baik lagi. Ini masukan lah. Tapi teman-teman, kalau kita lihat, saya cek sebentar ya, apakah saya punya data. Mungkin ada sedikit data yang bisa disampaikan. Kalau menurut data dari BPS terbaru, angka pengangguran terbuka justru turun. Ya, bulan ini, sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7, 4,82 ke 4,76. Itu artinya angka pengangguran, orang-orang yang benar-benar nganggur ini, itu turun. Angka pekerja penuh waktu, kayak kalian ini, pekerja penuh waktu itu naik. Angka pekerja penuh waktu itu naik dari 65,6 jadi 66,2, hampir 1%. Ini kan kita bicara data ya, biar kita dapat gambaran yang lebih utuh. Yang setengah pengangguran itu juga turun dari 8,5 menjadi 8%. Jadi ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa memang terjadi pemutusan hubungan kerja, tapi penciptaan lapangan kerja baru juga terjadi dan itu lebih banyak. Memang pengangguran absolut nih, pengangguran absolut itu kira-kira ada tambahan sekitar 83.000 orang. Tapi ini juga tidak hanya karena orang PHK, tapi juga naiknya orang-orang di usia angkatan kerja. Jumlah saya tiba-tiba dari anak sekolah, selesai sekolah, jadi angkatan kerja baru kan, belum dapat kerja. Jadi itu yang disebut dengan pengangguran absolut, jumlahnya bertambah 83.000 karena ada usia-usia yang masuk ke dalam usia kerja. Jadi sejauh ini indikator-indikator yang seperti ini kita masih cukup baik dan masih cukup untuk membuat bangsa kita optimis. Dan ke depan tentu pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan. Kemarin juga sudah diumumkan stimulus sehingga nanti perekonomian bisa jauh lebih bergerak lagi sehingga ekonomi kita bisa lebih baik lagi. Ingat, pembangunan, kemajuan ekonomi negara kita juga harus ditaruh dalam konteks ekonomi global. Ya kan? Ada konflik, ada perang. Kemarin perang itu agak-agak mendekat ke kita, pasti terganggu supply chain dunia, ada perang tarif, pasti terganggu tuh perdagangan dunia. Itu juga punya impact terhadap bangsa kita. Tapi di tengah-tengah istilah yang disebutkan orang sering itu ketidakpastian global jadi kata-kata mantra hari ini, kita masih tumbuh cukup baik. Kita masih tumbuh hampir 5%. Sementara negara-negara lain mungkin hanya 1-2% atau bahkan masih minus. Jadi kita punya amunisi lebih dari cukup untuk tetap optimis, ya. Belum bisa puas kita tentu, tapi kita punya amunisi yang lebih dari cukup untuk tetap optimis sebagai sebuah bangsa. Kira-kira kayak gitu. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.